Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono melaksanakan kunjungan kerja ke Polres Halmahera Barat bersama Ketua Bayangkari Daerah Maluku Utara Nyonya Sari Waris Agono beserta pejabat utama Polda Maluku Barat. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Dr. Andus Waris Agono MSI bererat sinergi dengan tokoh adat dengan mengunjungi Kesultanan Jailolo di sela-sela kunjungan kerjanya ke Polres Halmahera Barat. Berikut informasinya untuk Anda. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono melaksanakan kunjungan kerja ke Polres Halmahera Barat bersama Ketua Bayangkari Daerah Maluku Utara Nyonya Sari Waris Agono beserta pejabat utama Polda Maluku Utara. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono tiba di Jailolo dan disambut dengan prosesi adat Joko KH sebagai bentuk penghormatan. Dalam arahannya, Kapolda Malut menegaskan pentingnya menjaga jati diri Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Ia mengingatkan seluruh personel untuk bersyukur atas profesi ini dan menjaga nama baik institusi dan menghindari pungli, arogansi, kekerasan, dan rekayasa kasus. Selain meminta pengawasan internal Propam diperketat, responsif terhadap keluhan masyarakat, dan menerapkan reward punishment secara adil. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono menyampaikan harapannya agar mendorong program seperti Jumat Curhat dan Minggu Kasih untuk mempererat hubungan dengan masyarakat. Pendekatan kepada tokoh masyarakat dan pemuda juga penting untuk mengarahkan mereka ke kegiatan positif. Dalam penegakan hukum, ia menekankan penyidik bekerja profesional dan transparan. Menyikapi potensi konflik sosial akibat investasi tambang, Kapolda menekankan pendekatan terhadap tokoh masyarakat untuk menjaga Kamtimbas. Dari Humas Polda Maluku Utara melaporkan untuk Polri TV. Sobat Polri, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Ainul pamit undur diri. Salam presisi. Menjelang peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025, Polda Sumatera Utara menggelar latihan pengamanan unjuk rasa pada Rabu pagi di Mapolda Sumatera Utara. Latihan bertujuan untuk memastikan keamanan selama proses berjalannya Hari Buruh pada 1 Mei mendatang. Menjelang peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025, Polda Sumatera Utara menggelar latihan pengamanan unjuk rasa pada Rabu pagi di Mapolda Sumatera Utara. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto, serta sejumlah pejabat utama Polda Sumatera Utara. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto mengatakan, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan personel dalam menangani berbagai dinamika unjuk rasa, khususnya yang berpotensi berkembang menjadi anarkis. Simulasi pengamanan unjuk rasa dilakukan pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15:10 waktu Indonesia Barat. Latihan pengamanan unjuk rasa dilakukan dengan skenario yang menggambarkan eskalasi, mulai dari unjuk rasa damai hingga situasi anarkis. Dalam latihan tersebut, personel Dalmas dan tim negosiator berupaya melakukan pendekatan persuasif. Namun, massa yang semakin agresif membuat komando lapangan meningkatkan pengamanan dari Dalmas awal hingga pengerahan penanggulangan huru-hara Brimob. Selain itu, tindakan taktis seperti penggunaan water cannon, pembentukan formasi barikade dan pendorongan massa dilakukan untuk mengurai konsentrasi massa. Meski situasi meningkat ke level merah, gas air mata tetap digunakan sebagai bentuk pendekatan yang mengedepankan keselamatan publik. Kegiatan ini sebagai bentuk untuk menjaga Hari Buruh 1 Mei dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Dari Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Gianyar melaksanakan upacara Hari Kesadaran Nasional pada Kamis pagi di Polres Gianyar. Upacara Hari Kesadaran Nasional dipimpin langsung oleh Kapolres Gianyar AKBP Umar dan diikuti oleh seluruh jajaran personel Polres Gianyar. Polres Gianyar melaksanakan upacara Hari Kesadaran Nasional pada Kamis pagi di Polres Gianyar. Upacara Hari Kesadaran Nasional dipimpin langsung oleh Kapolres Gianyar, AKBP Umar, dan diikuti oleh seluruh jajaran personel Polres Gianyar.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Gianyar AKBP Umar mengungkapkan rasa syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa karena seluruh personel masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan upacara tersebut. Selain itu, ia menekankan bahwa tantangan Polri ke depan akan semakin kompleks dan dibutuhkan profesionalisme yang tinggi dari setiap personel Polres Gianyar, serta pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat dengan selalu memberikan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan hukum yang maksimal. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, karena berkat anugerah dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga pada saat ini kita masih dapat bersama-sama melaksanakan upacara Hari Kesadaran Nasional dikaitkan dengan pemberian penghargaan kepada PNPP Polres Gianyar dan pelepasan PNPP Polres Gianyar masa purna bakti 1 April 2025. Kapolres Gianyar AKBP Umar mengimbau seluruh personel untuk berperan aktif dalam melawan berita hoax serta ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Menurutnya, upacara Hari Kesadaran Nasional menjadi momentum refleksi bagi seluruh personel Polri untuk terus meningkatkan integritas, dedikasi, dan komitmen dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Humas Polres Gianyar melaporkan untuk Polri TV. Polda Jawa Barat juga turut menggelar upacara Hari Kesadaran Nasional di Mapolda Jawa Barat pada Kamis pagi. Upacara dipimpin langsung oleh Wakapolda Jawa Barat Brigjen Pol Adi Vivit Agustiadi Bakhtiar beserta pejabat utama Polda Jawa Barat hingga seluruh personel Polda Jawa Barat. Wakapolda Jawa Barat Brigjen Pol Adi Vivit Agustiadi Bakhtiar mengatakan upacara Hari Kesadaran Nasional merupakan momen penting bagi seluruh personel Jawa Barat untuk memperkuat semangat nasionalisme, tanggung jawab hingga kedisiplinan. Ia menekankan upacara bukan sekedar seremonial, melainkan sebagai sarana untuk memperkuat nilai-nilai fundamental dalam pengabdian sebagai personel Polri. Wakapolda Jawa Barat Brigjen Pol Adi Vivit Agustiadi Bakhtiar juga mengingatkan pentingnya Tribrata Catur Prasetya dan Panca Prasetya Korpri sebagai landasan moral dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan Presiden Republik Indonesia, Polres Gianyar melakukan panen jagung di Desa Temesi, Kabupaten Gianyar, Bali pada Rabu pagi. Dalam rangka mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia terkait ketahanan pangan, Polres Gianyar menggelar kegiatan panen jagung yang berlangsung di Subak Paseh, Desa Tamesi, Kecamatan Gianyar pada Rabu pagi. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polres Gianyar untuk berperan aktif dalam swasembada pangan, khususnya jagung di wilayah Kabupaten Gianyar. Kegiatan ini dihadiri Kapolres Gianyar AKBP Umar beserta Wakapolres Gianyar Kompol Putu Diah Kurniawan Dari, Ketua Bayangkari Cabang Gianyar Nyonya Elisa Umar, para pejabat utama Polres Gianyar hingga kelompok tani Desa Tamesi, dan sejumlah tokoh masyarakat setempat. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Gianyar AKBP Umar mengungkapkan rasa syukur atas terselenggaranya panen jagung ini sebagai hasil kerjasama yang baik antara Polri dengan masyarakat serta pemerintah desa. Selain itu, ia menyebutkan bahwa panen ini merupakan panen yang kedua kalinya yang dilakukan oleh Polres Gianyar. Selain melakukan panen jagung, turut dibagikan paket bantuan kepada para petani Desa Tamesi dan ditutup dengan penyerahan hasil panen kepada kelompok tani. Dari Humas Polres Gianyar melaporkan untuk Polri TV. Polres Bojonegoro menggelar prosesi serah terima jabatan Kapolsek Malo yang digelar di Gedung AP Irawi Mapolres Bojonegoro. Acara ini dipimpin langsung oleh Kapolres Bojonegoro AKBP Mario Prahantinto dan dihadiri oleh Wakapolres, para pejabat utama Polres Bojonegoro. Serah terima jabatan diawali dengan pembacaan keputusan dari Kapolda Jawa Timur terkait rotasi dan promosi jabatan perwira di lingkungan Polda Jawa Timur. Dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan dan penandatanganan dokumen penting oleh pejabat yang baru.
Dalam amanatnya, Kapolres Bojonegoro AKBP Mario Prahantinto menegaskan bahwa pergantian jabatan merupakan langkah strategis untuk memperkuat semangat kerja dan pembinaan karir di tubuh Polri. Menurutnya, mutasi bukan hanya sekedar rotasi, melainkan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kapolres Bojonegoro juga mengajak seluruh personil Polsek Malo untuk bersinergi dengan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kapolres juga menekankan pentingnya adaptasi terhadap tantangan zaman dan terus berinovasi dalam memberikan pelayanan publik. Acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan ramah tamah sebagai bentuk keakraban antar jajaran Polres Bojonegoro. Dalam sertijab ini, Ibtu Sri Budi Prihatin yang sebelumnya menjabat PS Kapolsek Malo dipromosikan sebagai Kasub Bagdal Ops, Baks Ops Polres Bojonegoro. Dari tim Humas Polres Bojonegoro, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.